Umat Katolik perlu tahu apa keputusan baru Paus Fransiskus yang dipuji banyak orang. Tepat pada hari raya Epifani 6 Januari 2025, Bapak Paus menunjuk Suster Simona Brambilla, IMC, sebagai prefek dikasteri untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan. Anggota Lembaga Hidup Bakti itu misalnya seperti kami dari Ordo Salib Suci, juga dari MSF, MSC, Jesuit, dan juga para suster Ursulin, para suster Santo Borromeus atau CB, dan lain sebagainya. Ini pertama kali dalam sejarah Vatikan atau Gereja Katolik. Sejak tahun 1908, prefek dikasteri Kuria Roma selalu laki-laki dan klerikus yang diangkat sebagai kardinal. Selama ini, tidak pernah ada seorang suster menduduki jabatan tinggi itu di Vatikan. Tidak pernah. Dengan demikian, Suster Simona Brambilla menjadi wanita pertama yang diangkat menjadi prefek dikasteri. Dia juga menjadi orang pertama yang menduduki jabatan prefek dari kalangan bukan klerikus atau bukan dari kalangan kaum tertabis dan secara khusus bukan dari kalangan kardinal. Suster Simona Brambilla lahir di Italia pada tanggal 27 Maret 1965. Berarti pada tanggal 27 Maret 2025 akan berusia 60 tahun. Suster Simona telah menjabat sebagai sekretaris dikasteri untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan sejak 7 Oktober 2023 dan kemudian menjadi wanita pertama yang ditunjuk sebagai prefek dikasteri tersebut. Suster Simona menyelesaikan studi lisensiat dan doktoral di bidang psikologi di Universitas Kepausan Gregoriana, Roma, Italia. Pada hari yang sama, Paus Fransiskus juga memilih Kardinal Angel Fernandez Artime berusia 65 tahun sebagai pro-prefek dikasteri atau wakil prefek. Kardinal Angel Fernandez Artime telah diangkat menjadi kardinal di dalam konsistori pada 30 September 2023. Suster Simona Brambilla pernah menjadi misionaris di Mozambik. Dia adalah seorang perawat profesional sebelum bergabung dengan Kongregasi Suster Misionaris Konsolata pada tahun 1988. Dan sekitar 23 tahun kemudian, yakni pada tahun 2011, Suster Simona terpilih sebagai pemimpin umum tarekatnya hingga tahun 2023. Pada tanggal 8 Juli 2019, Bapak Paus Fransiskus untuk pertama kalinya menunjuk 7 wanita sebagai anggota dikasteri untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan. Kemudian, Suster Simona Brambilla pertama kali dipilih sebagai sekretaris dikasteri dan sekarang sebagai prefek dari dikasteri tersebut. Sejak awal masa kepausan Paus Fransiskus, kehadiran perempuan di Vatikan telah meningkat. Menurut data keseluruhan yang mencakup jabatan di tahta suci dan negara kota Vatikan dari tahun 2013 hingga tahun 2023, persentase perempuan telah meningkat dari 19,2% menjadi 23,4%. Melalui aturan yang digariskan oleh Konstitusi Apostolik Predicate Evangelium yang dikeluarkan pada tahun 2022, Bapak Paus Fransiskus telah memungkinkan orang tak tertabis, termasuk wanita, untuk memimpin sebuah dikasteri dan menjadi prefek. Sebuah peran yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi para kardinal dan uskup agung. Luar biasa, bukan? Paus kita, Paus Fransiskus, melakukan gebrakan-gebrakan baru. Dan ini juga termasuk
semangat sinodal, di mana di dalam dokumen final dari Sinode Para Uskup yang dilangsungkan selama 3 tahun, sudah ditutup pada tanggal 27 Oktober 2024 yang lalu, supaya peran perempuan di dalam gereja semakin diperhatikan dan diberi kesempatan kepada mereka. Dan Bapak Paus Fransiskus melaksanakan apa yang menjadi inspirasi, apa yang sudah ditegaskan di dalam Sinode Para Uskup itu. Luar biasa. Marilah kita doakan Bapak Paus Fransiskus. Di negara Kota Vatikan, Paus Fransiskus telah menunjuk 2 wanita untuk menduduki posisi kepemimpinan selama masa kepausannya. Pada tahun 2016, Paus Fransiskus menunjuk Barbara Jatta sebagai Direktur Museum Vatikan yang secara tradisional dipimpin oleh orang awam laki-laki. Pada tahun 2022, Paus Fransiskus menunjuk Suster Raffaella Petrini sebagai Sekretaris Jenderal Kegubernuran atau Pemerintahan Kota Vatikan. Peran yang biasanya dipegang oleh seorang uskup. Ada juga beberapa wakil sekretaris wanita, seperti Gabriela Gambino dan Profesor Linda Gisoni di Dikasteri untuk Awam, Keluarga, dan Kehidupan. Sementara Suster Carmen Ros Nortes sebagai wakil sekretaris di Dikasteri Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan. Emil Sekuda adalah sekretaris Komisi Kepausan untuk Amerika Latin. Natasha Govekar mengepalai Departemen Teologi Pastoral dari Dikasteri untuk Komunikasi. Christiane Murai adalah wakil direktur kantor pers Takhta Suci, dan Carlotte Kreuzer Kirchhoff adalah deputi koordinator Dewan Ekonomi Vatikan. Wakil Sekretaris Umum Sinode dijabat oleh Suster Nathalie Picard, kelahiran Prancis. Pada tanggal 13 Desember 2024, Bapak Paus menunjuk Suster Simona Brambilla dan Maria Lia Zervino, mantan Presiden Persatuan Organisasi Wanita Katolik Sedunia atau World Union of Catholic Women's Organizations, sebagai anggota Dewan Biasa ke-16 dari Sekretariat Jenderal Sinode Para Uskup. Maria Lia Zervino telah ditunjuk sebagai anggota dikasteri untuk para uskup pada tahun 2022. Saudara-saudariku yang terkasih, menurut hukum Gereja Katolik, mereka yang tidak ditabiskan sebenarnya termasuk di dalam kalangan awam atau disebut lay people. Maka Suster Simona Brambilla itu, karena dia tidak termasuk dari kalangan tertahbis, maka sebenarnya dia adalah awam. Tetapi justru Bapak Paus Fransiskus menunjuknya sebagai prefek dari dikasteri. Di prefek itu adalah sebagai kepala dari semacam kementerian di dalam Vatikan. Jadi ini posisi yang cukup tinggi di dalam Kuria Roma atau Kuria Vatikan. Ini luar biasa. Maka ini sekali lagi sebagai perwujudan dari semangat sinodal yang selama ini sudah digaungkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, memberikan peran-peran strategis tidak hanya kepada kaum tertabis, tetapi juga kepada para suster, kepada wanita, bahkan kepada kaum awam. Marilah kita doakan Bapak Paus kita. Tuhan memberkati. Amin.